Swastiastu. Hadirin Mas Dharma dan pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pesan-pesan untuk hidup kerukunan beragama. Di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal istilah Vasudewa Kutumbakam. Jadi semua manusia yang lahir di dunia ini bersaudara dalam keadaan. Oleh karena itu, untuk menjaga kerukunan umat beragama, sebenarnya di dalam ajaran agama Hindu ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi dengan adanya banyak suku, aliran, sampradaya, dan sebagainya, maka hal-hal itu merupakan sumber kekuatan sebenarnya dan sekaligus sumber konflik. Kalau hal itu dimanage dengan baik, itu akan menyebabkan merupakan modal dasar untuk kemajuan agama Hindu. Tetapi juga kalau tidak dimanage dengan baik, itu menjadi sumber konflik. Yang menjadi modal dasar agama Hindu adalah dengan banyaknya suku, keyakinan maupun upacara adat yang berbeda-beda, itu merupakan bunga rampai kekayaan Hindu. Kalau dimanage dengan baik, maka kita yang pertama harus memahami apa sih fungsi atau hakikat beragama. Yang pertama harus dipahami hakikat beragama itu sesungguhnya adalah serada dan bakti kepada Hyang Widi. Supaya serada dan bakti itu berhasil dan berada, maka kita harus serada dan bakti itu tujukan pada 3 hal. Yang pertama untuk suarte, artinya untuk membenahi diri. Bagaimana kita beragama ini supaya bisa merubah perilaku dari sifat-sifat Dharmawa menjadi Madao, atau keraksasan menjadi sifat-sifat kedewasaan. Sesuai dengan nama dasar Samudaya pasal 2, bahwa kelakuan sebagai manusia adalah sumber utama. Dan pasal 4 Samudaya mengatakan manfaat hidup ini manakala kita mampu merubah perilaku yang tidak benar menjadi benar. Seharusnya agama mengatakan pada hidup inilah kita mesti lawang. Dari yang nakal jadikan alim, dari yang malas jadikan rajin, itulah mesti lawang. Jangan ketika mati, maaf saya tidak anti perkara. Ketika mati baru kita melakukan upacara mesti lawang, kurang bermanfaat. Jadi suarga itu artinya beragama ini untuk membenahi diri, memperbaiki diri. Yang kedua, beragama serada dan bakti itu harus ditujukan pada pare arte. Artinya kita pare itu artinya orang lain atau orang banyak. Maksudnya beragama ini adalah untuk kita menyadari bahwa kita sama-sama ciptaan Tuhan. Oleh karena kita harus saling menyayangi, saling mengabdi. Jadi tidak ada merasa oh saya jadi bos, ini jadi anak buah. Tidak ada begitu. Harusnya kita sama-sama ciptaan Tuhan, harus saling menyadari, saling melayani. Yang ketiga, seradu dan bakti itu harus ditujukan pada para mahato, yaitu bakti kepada Hyang Widi dengan penuh totalitas bakti kepada beliau. Ada 9 cara bakti itu yang disebut dengan Nawu itu bakti. Saya tidak sebutkan namanya, itu salah satunya adalah Semaranam dengan mengingat, Kirtanam dengan menjemut nama Tuhan dan seterusnya. Itu jadi bakti itu tidak selalu harus menggunakan pokok. Tanpa modal pun bisa orang melakukan bakti kepada beliau. Yang penting ada niat dan kemauan. Kemudian untuk menjaga kerukunan, apa sih fungsi agama dalam hidup? Pertama, fungsi agama dalam hidup adalah sebagai obor, suluh. Dengan obor agama, kalau saya umpamakan, kita berjalan di goa yang gelap, dengan obor agama kita akan bisa melihat mana yang patut diinjak dan mana yang tidak. Dan kemungkinan jatuh terperosok akan lebih jauh, kemudian lebih cepat akan sampai kalau dibandingkan dengan yang tidak menggunakan obor agama. Yang kedua, fungsi agama dalam hidup adalah sebagai peredam gejolak jiwa yang sedang ditimpa kesusahan.
kita sering mendengar anak-anak kelas 5 bisa gantung diri karena dia berpikir bahwa hidup ini hanya senang, bahagia. Oleh karena itu, untuk memahami apa sih hakikat hidup, kita harus baca Bhagavad Gita bab 13 pasal 8. Setiap yang lahir menjadi manusia dibelenggu oleh 6 hal. Yang pertama lahir, jatme. Yang kedua mertiu, mati. Yang ketiga jara, umur tua, pasti itu akan kita. Yang keempat jadi penyakit. Nah, penyakit itu ada 3. 1, adi bau tiga wiadi, penyakit jasad. Dari sejak lahir kita sudah mengandung penyakit. Yang kedua adi daika wiadi, penyakit alam, kena panas, kena dingin, kita sakit. Kemudian ketiga adiat wiadi, penyakit pikiran, penyakit susah tidur. Nah, di era kesejahteraan ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia disulap menjadi serba indah, serba menarik. Maka inilah kalau orang tidak bisa membawa pikiran, ini sering kena penyakit susah tidur. Contoh misalnya, kita melancong ke Ardis, kenapaan tepuk, bekejang ngedutin, tahu-tahu kantongnya puyung. Sampai di rumah, ngantek di rumah siap pulas, segagana bakal benek, kesemuan sing pulas, gelem, bisa mati terus. Yang kelima duka, penderitaan. Setiap yang lahir menjadi manusia pasti pernah susah. Nah, kalau ini dipahami, maka orang tidak sedikit-sedikit akan bunuh diri dan seterusnya. Tapi jangan berbicara nasib. Kalau kita, nasibnya sudah begitu, umurnya hanya sekian, itu selesai ceritanya. Gitu. Kemudian yang keenam itu dosa. Setiap yang akhir menjadi manusia pasti pernah berbuat dosa. Lihat nasihat Trijata kepada Yudhishthira ketika di Taman Alengka itu. Ratu Samribi semestinya Ratu tidak kena pekewah kadimangkin. Kalau bahasa Bali kita sampaikan. Tapi karena hidup ini misi kewah ini tanahnya uang sesuatu nulis sampunang banget kayu ini. Hidup ini memang sapunika. Nah itulah. Dan yang ketiga fungsi agama ya, memberi harapan hidup sesudah mati melalui karma palu. Jadi kalau kita hidup sekian seperti saya misalnya potongan begini, kalau ingin hidup yang kadang-kadang lebih baik, sekaranglah perbaiki hidup ini. Nanti untuk belajar diri sendiri dari mana kita lahir, baca Slokantara, baca Sarabhika, kita akan tahu ciri-ciri kelahiran dari surga, ciri-ciri kelahiran dari neraka. Saya sendiri pakai contoh, saya ternyata dari neraka lahir. Cirinya apa? Kena kencing batu, eksim dan sebagainya. Tapi mohon pada pendengar dan pemirsa, saya menyampaikan itu jangan dipakai membunuh seorang. Karena pulang dari rumah sakit ditanya sakit apa? Oh kencing batu. Oh berarti Anda lahir dari neraka. Kemarin aja Pak Wilaso bilang itu. Jangan sampai begitu. Jadi belajar agama sesuai untuk memperbaiki diri. Yang keempat fungsi agama adalah sebagai motivator dan dinamisator. Nah, itulah salah satu untuk menjaga kerukunan kita. Agama ini harus dipahami. Kemudian ajaran Tato Masih, Trikayu Parisuddha, itulah modal dasar kita. Kalau ajaran agama dipahami, pasti kita tidak akan pecah, pasti kita akan rukun. Karena agama seperti saya katakan memberikan suluh. Semua agama di dunia ini karena semua bahasa Tuhan, tidak ada satupun agama mengajarkan permusuhan, pertengkaran. Ini lihat di ajaran agama itu dibaca Sarjana Mocai pasal 94 nanti yang disebut dengan istilah kesamu, pemaaf, sabar. Jadi istilah orang yang sabar itu, kesamu itu yang mampu memaafkan itu adalah segala isi dunia ini menjadi milik. Kemudian pasal 95 disebutkan orang yang mampu menguasai krode, marah, itulah manusia sejati kata sang penentu. Saya jurarah, mohon dimaafkan, saya jurarah. Nah, umat sedharma dan pendengar yang berbahagia, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Karena untuk mencapai kerukunan hidup beragama ini perlu kita introspeksi dalam. Marah itu jangan invasi, itu harus ditinggal. Ingat di Ramayana
raga di musuh mapare rihati jotongannya tan madoh riawa ye ke tanane risiru. Dan lagi sekali saya katakan, nanti baca Begawan kita pasal 16 bab 16 pasal 21, barang siapa yang mengumbar 3 hal kamu lobo kerode akan menyampaikan yang aku menuju ke gerbang neraka pada saat mati. Terserah Anda, kita semua kalau ingin ketika kita mati atma kita itu masih akan neraka, istilah Bali ulurin kamu lobo kerode dan seterusnya. Tapi kalau ingin mencapai moksa, paling tidak ke surga, tinggalkan, jinakkan semua itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Om Santi 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 Om.